Halo netizen, kembali lagi dengan Profcast. Kenali, gue Bintang Muda Prima. Gue bakal menemani podcast pada kali ini. Jadi apa itu Profcast? Profcast adalah sebuah ruang diskusi berupa podcast yang membahas mengenai dunia keprofesian elektro. Apa sih yang bakal dibahas pada podcast kali ini? Jadi, kita bakal membahas tentang perakit komponen masa depan. Apakah jurusan kuliah membentuk karir mahasiswa? Penasaran kan dengan isinya? Stay tune aja. Oke, jadi di sini kita sudah mengundang dua narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Langsung saja kita sambut. Di sini ada Fakri dan juga ada Zai. Halo Fakri, halo Zai. Halo Bintang. Halo Bang. Oke ya. Oke, gimana sih kabarnya pada hari ini nih? Oke, alhamdulillah baik banget. Baik, kalau Zai gimana? Gue baik dan gue senang bisa hadir di podcast kali ini, Bang. Lu gimana kabarnya? Kalau gue sih untuk sekarang alhamdulillah baik ya. Oke. Untuk sekarang ya, nggak tahu ke depannya ya. Sekarang kan masih awal-awal dia jadi masih baik. Benar. Baiklah, baik terus Harusnya lah. baik terus. Iya, insya Allah ya kita jalani dengan relax baik terus lah ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, boleh nih untuk Fakri dan juga Zai perkenalan diri supaya teman-teman elektrician tahu nih siapa kalian itu. Boleh dari siapa aja, boleh dari Fakri atau dari Zai. Oke, dari gue dulu ya. Oke, kenalin teman-teman semua. Nama gue Fahri Hakim. Gue dari S1 Teknik Elektro dan gue angkatan 21. Oke, dan Zai. Ya, kalau gue Ilham Zaidan Taufikullah, biasa dipanggil Zai. Gue S1 Teknik Elektro, angkatan 2021. Oke, ini udah kenalan ya teman-teman ya, untuk Fakri dan juga untuk Zai udah kenalan ya. Oke, mungkin kita pertanyaannya simpel-simpel dulu, yang slow-slow dulu ya. Seperti biasa pembukaan. Apa sih kira-kira kesibukan kalian itu selain kuliah gitu ya? Selain Waduh. kuliah. Jangan sebut ya, sebut gua kuliah, tugas itu udah kewajiban kita gitu. Oke. Boleh dari siapa, dari Fakri atau juga dari Zai? Oke, dari gue dulu mungkin. Gue sendiri selain kuliah, gue tuh sibuk jadi asisten laboratorium gitu. Nah, laboratorium yang yang gue naungi itu laboratorium fisika dasar. Nah, kayak gitu. Terus selain itu juga gue punya bisnis yang gue jalanin kayak gitu. Oke, punya bisnis ya. Kalau si Zai gimana? Lu lab apa tadi? Gue fisika dasar. Gue fisika Aduh. dasar. Ya kalau gue sendiri sama ya, asisten lab juga. Tapi gue lab daskom nih sebelahnya. Waduh, sebelahan. Kayak rasisnya sebelah-sebelahan. Iya, ya? sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan. Sohib banget. Iya, ruang gedung sama ya, Iya, lantai sama. terus dulu. Oke. Sama, bentar Oh, belum. belum ya. Oke, ya, belum. Gue juga bisnis, nggak mau kalah. Oh, berarti kan berdua sama-sama punya bisnis juga. Benar. Ya. Bukan si Fakri dong, tapi si Jay juga. Iya benar. Oke, tadi kan gue sempat dengar ya, kalian barusan bilang tadi bahwa kalian punya bisnis lah ya. Nah, kira-kira bisnis apa sih yang sedang kalian jalani sekarang ini? Oke, dari gue dulu. Oke, boleh dari siapa aja deh, boleh. Oke, gue sendiri lagi ngejalanin bisnis konveksi ya teman-teman. Jadi buat yang nonton nih yang nggak tahu gitu konveksi itu apaan, nah gue bakal jelasin. Jadi bisnis konveksi ini sendiri itu sebenarnya bisnis dunia perjahitan lah, perjahitan. Jadi apapun gue jahit gitu kan, mulut lu semua lah gue jahit lah. Bahaya sih kalau mulut ya. Oh bahaya. Enggak. Jadi bisnis dunia jahit lah kayak gitu. Jadi kayak bisnis, kayak gue bikin baju, seragam, kayak gitu, kaos partai, kaos apapun lah, jersey. Kaos bayi. Oh, kaos bayi, gue ada kaos bayi. Berarti lu ini apapun permintaan konsumen ya lu bakal gerakin gitu. Nah ya. iya, jadi istilahnya kayak palu gak ada lah, apa lu mau Palu gue gak iya, Keren, apa lu keren. mau gue ada, kayak gitu. Asli keren. Kayak itu nanti gue curi ya, gue taruh di ini. Waduh, boleh. Palu gak. Oke, Fakri udah, sekarang Jay, apa tuh bisnisnya? Oke, kalau gue sendiri rada jauh ya dari Fakri. Gue nih ada bisnis di dunia rokok elektrik, yang mana gue menjual kebutuhan dari vaping. Gitu ya, kayak ya simpelnya liquid yang kebutuhan kita. Kalau vape tuh liquid, device-nya, terus coil dan cartridge segala macem, kapasnya, terus kayak lanyardnya, apalagi banyak lah, drip tip, RDA, RDTA, banyak, lengkap. Berarti ya lu menyediain tempat apa orang perlu yang rokok vape lu ke lu gitu ya. Ya, mostly bakalan gua cover lah kebutuhannya kalau misalnya datang ke toko gua. Oke, mungkin gue nanya si Fakri dulu aja ya, nanti pertanyaan ke Zai. Oke. Boleh, Jadi kan lu bilang bahwa lu menjalani usaha konveksi gitu kan. Yang mana yang kita ketahui ya, usaha konveksi itu tuh tidak sejalan dengan
jurusan yang sedang kita jalanin gitu, Betul, elektro betul. gitu kan. Nah, kira-kira apa sih alasan kalian, alasan lu Kri, mau membuat usaha itu, usaha konveksi itu? Oke, alasan ya nanyanya. Iya. Dari gua sendiri alasan utamanya sebenarnya ingin mewadahi kayak anak-anak muda gitu kan. Tahu sendirilah anak-anak muda sekarang tuh berapa harga outfit lo, berapa harga outfit lo kayak gitu kan. Jadi outfit tuh bener-bener dipentingin lah. Jadi kayak dulu tuh outfit atau baju-baju kayak gitu kan tersier lah, sekunder bahkan mungkin ya. Nah, kalau anak-anak sekarang tuh kayaknya udah jadi primer gitu. Kayak baju lu jelek berarti sama aja kayak lu gak makan kayak gitu lah istilahnya. Nah, Iya. berarti ya apalagi Gen Z sekarang Nah, gitu ya. bener. Orang Jadi ya lihat berapa outfit tuh biasa kalau orang ketemu di luar gitu kan. Berarti Bener. outfit tuh udah kebutuhan banget gitu ya. Kalau Nah. kita kurang bagus ya agak kurang enak juga gitu. betul. Status sosial berarti. Nah, status sosial bener banget. Jadi gue tuh mewadahi beberapa anak-anak Gen Z mungkin yang mau bikin bisnis clothingan, brand clothing sendiri, itu bikin baju yang desain kalian, bahannya bisa dari kalian, itu bikinnya di gua kayak gitu. Tapi gua nggak menutup kemungkinan cuman buat yang bikin bisnis brand clothing, buat semuanya terserah lah. Buat ibu-ibu PKK mungkin yang mau bikin baju senam pagi, itu boleh ke gua, boleh. Atau sekolah mungkin kayak Telkom bisa kerjasama sama gua, oh itu gua terbuka banget. Atau KMTS sendiri mungkin Amin. Nah, Amin. ya, bisa bikinnya di gua, itu boleh banget semoga sebenarnya. Gua bisa doain, ya. gua doain. Semoga bisa ya. didengar ya. Betul. Sama, ya, kan, Nah, gitu ya. jadi gua Tolong KMT. Oke, tadi kan ya lu udah jelasin gitu kan alasan lu kenapa lu buat ya usaha konveksi itu gitu kan. Ya sekarang gue mau nanya nih, kira-kira nih konveksi lu tuh usaha konveksi lu itu tuh dirintis sendiri atau ada campur tangan dari orang tua gitu? Nah, oke. Jadi balik lagi ke sejarah ya. Sejarah berdirinya bisnis gua. Jadi sebenarnya bisnis gua sendiri yang konveksi ini itu bisnis yang dibikin sama bapak gua gitu. Jadi berawal dari bisnis bapak gua udah berjalan lumayan lama, dan pada saat-saat tertentu bapak gua nih ngasih mandat lah, istilah mandat tuh apa ya? Kayak ngasih titipan lah. Jadi dia tuh nitipin usahanya atau bisnisnya tuh ke anaknya. Jadi singkat cerita balik nama dan lain-lain, bapak gue nih nitip kalau bisnis dia tuh menurut bapak gue sendiri itu udah terlalu kuno caranya. Jadi kan dulu bisnis bapak gue nih yang bikin baju, dia tuh cuma nerima bikin baju borongan kayak gitu, gak bisa bikin cuma 20 piece, gak bisa cuma bikin 50 piece. Jadi bapak gue tuh cuma bisa nerima kayak borongan kayak 1000 piece atau 2000, 10.000 kayak gitu. Banyak ya, nggak bisa ya dikit-dikit mesti. Nah, sedangkan kalau balik lagi ke yang tadi alasan utama gua yang buat anak-anak brand clothing kan dari modal sendiri kan kurang gitu. Bisa aja kurang lah istilahnya. Jadi dia cuma bisa bikin 50 piece atau 20 piece baju. Nah, gue tuh mau bikin inovasi itu. Makanya bapak gue nih menyerahkan bisnis konveksinya tuh ke gua kayak gitu. Supaya bisnis konveksi yang menurut bapak gua nih caranya udah tradisional itu sama gua diperbarui dengan cara anak muda zaman sekarang lah kayak gitu. Oke, berarti ya orang tua lo warisin lah, ibaratnya warisin ke anaknya, terus yang mana dari tradisional ubah ke modern gitu. Berarti usaha itu tuh dirintis dari orang tua dikasih ke anaknya gitu. Nah, tapi sebenarnya itu bisnis gue tuh nggak cuma itu sebenarnya. Itu konveksi itu waduh. Jadi sebenarnya bisnis gue yang utama emang konveksi. Cuman di samping itu ada bisnis yang gue rintis sendiri, teman-teman. Jadi bisnis yang gue rintis sendiri tuh bisnis jual beli sepatu sama cuci sepatu kayak gitu. Oke. Berarti ya lo ini bisnisnya atau usaha lu nggak satu doang gitu ya, berarti ya ada dua gitu kan. Nah. Mana ya konveksi dan juga sneakers gitu Ya, ya. tapi Nah, masih satu rumpun lah. Tetap outfit juga. ya, dari ya pakaian ke sepatu Bener. juga gitu ya. Emang boleh se-outfit itu? Waduh. Kan sekarang lagi musim skena kayak gitu kan. Nah, anak skena tuh pokoknya kalau di gua udah gua kasih makannya semua. Baju mau bikin tinggal bikin, sepatu mau beli di toko gua. Sepatunya kotor cuci di gua. Ada semua ya? Ada semua. ya. Oke, tadi kan lu bilang bahwa lu ngejalanin usaha konveksi dan juga usaha sepatu lah, sneakers gitu, dan juga Betul, ya betul. pencucinya juga lah gitu, segala kebutuhan tentang sepatu gitu ya. Banyak lah pokoknya. Waduh. Banyak ya, lebih dari satu lagi. Puyeng gue itu.
Nah, gimana nih cara lo ngatur gitu bisnis yang mana dibilang lebih dari satu gitu kan? Apalagi konveksi bisnis yang gede lah gitu. Apalagi ya lo lebih dari satu, dan gimana sih cara ngatur lo supaya bisnis itu bisa berjalan lancar dan bisa juga kasih tips ke elektrician gitu kan? Apalagi seperti pemula kayak gua gitu. Jalani satu aja kadang kan udah pusing gitu kan, udah nggak sanggup gitu kan. Dan ya kok bisa gitu lu membuat usaha tersebut tuh lebih dari satu gitu kan, apalagi usaha konveksi dan juga sepatu dan usaha tempat pencuciannya juga gitu. Iya, waduh. Karena banyak banget lagi ini ngomongnya aja agak susah. Iya, oke, gue jawab ya. Iya, Bro. Buat bagi waktu sendiri sebenarnya dari gua emang memaksakan. Karena memang bisnis gua kan tadi banyak. Waduh. Ngeri. Enggak. Satu ya. Maksudnya dari pandemi kuliah dan kegiatan gue yang lain ditambah bisnis, gue tetap memaksakan kayak gitu istilahnya. Jadi kayak gue lihat nih jadwal gue selama kuliah yang kosong hari apa. Ternyata emang Jumat, Sabtu, sama Minggu kayak gitu. Nah jadi gue sebisa mungkin ngeluangin waktu buat bisnis gue di hari yang gue kosong itu Jumat, Sabtu, Minggu untuk ngerekap data mingguan dari setiap bisnis yang gue punya kayak gitu. Jadi dari data mingguan itu gue bisa cek berapa penjualan kayak gitu, salesnya, jadi berapa barang yang kejual dan lain-lain. Bisa gue rekap keuntungan gue berapa, gue gaji karyawan berapa dan lain-lain, maintenance, dan di akhir bulan ya itu gue bisa masukin barang yang mau masuk tuh berapa dan lain-lain kayak gitu. Udah terstruktur banget ya. Ya. Tapi lu ngeceknya itu datang ke lokasi langsung atau? Nah, jadi gue nih punya karyawan kan, namanya di beberapa toko gue semua Ya. itu gue punya karyawan. Nah, Pasti. di situ tuh pasti ada yang gue percaya lah orang-orangnya. Biasanya tuh dari teman-teman deket gue yang emang punya satu visi sama gue. Nah, dari orang terdekat itu gue percayalah dia nggak mungkin aneh-aneh kayak gitu. Selama ini alhamdulillahnya nggak aneh-aneh, nggak ada dia bohong atau gimana kayak gitulah. Nah, dari orang kepercayaan gue itu dia udah punya rekapan datanya. Nah, gue yang rekap semuanya. Dari yang dia udah bikin Excel-nya dan lain-lain, itu gue cek ulang. Jadi gue bisa tahu salesnya berapa dan lain-lain kayak gitu. Terus di samping itu juga kalau sepatu kayak gitu kan, sneakers, cuci sepatu, itu tuh karena dari hobi. Gue tuh dari hobi. Jadi karena hobi gue koleksi sepatu, ya sepatu receh lah, receh. Receh banget. Koleksi sepatu, gue kepikiran kalau daripada gua konsumtif beli sepatu terus, kenapa nggak gue jual sepatu aja kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya ada lah uangnya dari hobi gua gitulah. Oke. Ya, berarti lo ya dari hobi langsung jalani ke bisnis gitu ya. Nah, Juga ya struktur dari konveksi lo itu udah teratur banget, wajar sih sekarang lo bisa buka usahanya lebih dari satu lah gitu ya. betul. Oke, sekarang gue mau nanya dari si J deh. Pertanyaan hampir sama lah ya dari yang si Fakri tadi. Ya balik ke awal, ya tadi kan ya jurusan yang kita sedang jalani itu kan nggak sejalan dengan usaha yang perlu jalanin gitu, vape store gitu. Apa sih kira-kira alasan lo untuk membuat usaha tersebut gitu? Jadi awalnya ya gue nggak kepikiran juga bakalan bisa bisnis di vape store gitu. Cuman gara-gara dulu gue suka nge-vape, terus ketemulah di salah satu komunitas hobi gitu. Tapi bukan hobi vape nih, hobi yang lain gitu. Cuman gue ketemu sama orang yang sama-sama suka nge-vape. Dan dia udah punya toko kayak 3 atau 4 gue lupa. Nah terus cerita segala macam, ternyata dia pengen expand. Tapi dia masih terkendala sama yang namanya modal. Sistem dia juga belum bagus banget, kayak flow case itu masih kayak dicat di buku manual gitu loh. Oh, masih tradisional ya? Iya, terus pesannya juga distributornya kayak gonta-ganti, nggak tetap. Pokoknya sistemnya kacau lah. Nah, di situ gue ditawarin gimana kalau misalnya lu bantu gue gitu. Nah, itu makanya kalau ditanya kenapa, ya karena ada kesempatan itu gitu loh. Sekaligus ngejawab pertanyaan lu yang dirintis sendiri apa enggak. Nah, jadi awalnya kayak gitu. Ya, berarti ya dari teman perlu bantu juga dan lo ngubah sistem dikit di vape store tersebut ya. Ya, dan sebagai imbalannya dia kan pengen expand tuh tadinya. Ya, benar. Nah, yang toko yang di expand itu jadi gue yang ngelola sendiri. Tapi tetap semua inventory pusatnya dari si teman gue ini, karena secara nggak langsung kan kita punya yang namanya toko pusat gitu kan. Nah, semuanya dari situ toko pusat. Nah, toko gue ngambil dari toko dia gitu. Berarti lo ngambil dari toko si pusat itu ya. Ya, Baru pokoknya masuk ke toko lo.
ya sistem distribusinya lebih bagus lagi lah sekarang. Diubah lagi ya sistem dari Dan ya bisa dibilang tradisional ke modern ya, gitu ya. dan awalnya itu kayak cuman 5 atau 6, gue lupa ya, 5 atau 6 cabang. Terus sekarang udah jadi berapa? 9 ya. Bu, Ya, 9. Dan itu kan pembagiannya gini, jadi toko gue di Bekasi, mungkin kalau ada yang mau main-main kontak gue aja. Mulai tuh kantor Sija ya. Di Bekasi itu kan ada kabupaten sama kota ya. Ya benar. Nah, jadi pembagiannya tuh si teman gue ini yang owner aslinya ini, itu dia megang yang bagian kotanya. Jadi semua toko yang di daerah kota itu dia yang ngelola. Nah, gue yang bagian kabupatennya. Gitu. Iya, jadi kita kayak tektokan jatuhnya. Gitu. Oke, tadi gue sempat dengar lu megang di kota Bekasi ya. Dan yang mana sekarang lu ya kuliah di Bandung gitu kan. Benar. Gimana sih cara lu ngaturnya gitu, kayak ngatur karyawan atau ngatur segi toko lu, ngatur vape lu segala macam gitu kan, yang mana lu di Bandung dan juga toko lu jauh lah Bekasi, walaupun ya 4 jam sampai 5 jam lah kurang lebih estimasi waktu. Gimana sih cara lu ngatur waktunya itu? Jadi kalau dulu sih gampang ya, soalnya awalnya kan dari 2019 akhir sampai 2020 awal itu gue kayak baru mulai ngeraba gitu loh. Belum bener-bener masuk ke toko vape ini. Terus dari situ ternyata COVID. Waduh. Mau nggak mau kita mau nggak mau kita manfaatin situasinya sebaik mungkin. Kayak misalnya kita yang tadi harus ke toko ngerekap apa segala macamnya manual, sekarang gunain notepad. Kalau nggak gunain apa sih namanya OneNote, yang OneNote itu bisa di share kemana-mana. Nah jadi keterusan sampai sekarang. Nah jadi walaupun gua udah nggak di Bekasi, sistem cloud ini kan tetap ada dari dulu, udah sering gua pakai. Malah sekarang lebih dimaksimalin lagi karena gua di sini. Jadi gua istilahnya tinggal monitor aja gitu. Semua data-datanya yang masuk ke cloud itu bakalan gue tinjau lagi, gue gue rinciin lagi satu-satu, bener nggak? Gue lihat dulu, bener nggak? Kalau bener ya udah oke, gaji cair tuh pada. Kalau enggak ya dicari minusnya di mana, siapa yang minusin, oh lu potong. Gitu. Berarti ya nggak takut lagi lah Pak, karena macam-macam segala macam nggak takut. Oh nggak akan. Apalagi gue di sana ada punya tangan kanan lah, kayak istilahnya manajer toko gitu per toko. Jadi ada manajer tokonya, dan rata-rata manajer toko itu dulunya deket sama gua gitu, kayak istilahnya lapangan kerjanya itu ya dari gua sama kalau enggak dari owner satunya lagi gitu. Jadi kayak ada hubungan temen lah yang kuat, yang nggak akan bisa lalu nge-betray gua gitu. Berarti ya nggak perlu takut lagi lah ya, intinya ya ada semua gitu, bisa diawasi dari jarak jauh gitu kan. Bener. Panik lah ya. Bener. Oke, sebenarnya gue pengen nanya aja nih, kita kembali lagi kan, tadi yang mana lu jelasin, yang mana Fakri punya usaha konveksi dan sepatu, segala perjenisan sepatu, dan lu vape store gitu kan. Yang mana itu nggak ada sejalan dengan jurusan yang sedang ya kita jalanin gitu kan. Jadi nih, kira-kira nih karir seperti apa sih yang ingin kalian jalankan gitu untuk kedepannya? Oke, Jai, dilanjut. Oke. Boleh dari siapa aja ya? Oke, karir ya. Yang jelas gue nggak berpatok, nggak terus-terusan ngarepin gue bisa hidup dari vape store ini ya, karena lagi-lagi waktu itu juga gue istilahnya coba-coba, karena ini kesempatan yang nggak datang 2 kali, dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih lanjut nih. Cuman kan gue nggak bisa di situ terus gitu, karena sekarang aja gue statusnya udah bukan SMA lagi. Waktu gue ngerintis awal SMA, sekarang kuliah, berarti gue harus improve terus. Nah, rencana gue sih ke depannya ya, kalau alhamdulillah rezeki di gue gitu, gue bakalan ada bisnis lagi, tapi yang jalurnya searah sama jurusan gue sekarang gitu, entah itu di bidang IoT atau cyber security, itu gue tertarik. Gitu. Oke, kalau dari Fakri gimana? Oke, kalau dari gue mungkin kurang lebih sama lah kayak Jai. Jadi gue nggak akan terlalu berpatok ke bisnis gue sebenarnya. Jadi dari gue sendiri pengennya bakal tetap kerja lah, jadi budak korporat dulu. Itu benar. Coba dulu lah. Namanya juga fresh graduate. Nah, bener. Jangan takut mencoba. Jadi budak korporat dulu lah. Jadi ngalamin lah yang namanya kerja di bawah orang kayak gitu. Biar at least mungkin kalau memang at the end of the day gue balik lagi ke bisnis gue jadi business owner lagi. Gue tuh tahu rasanya kalau jadi karyawan tuh kayak gimana. Jadi gue bisa ngerasain yang mereka rasain lah, karyawan gue rasain kayak gitu. Jadi gitu. Cuman
balik lagi kalau lu tanya nanti gue di usia tua mau kayak gimana, gue bakal bisnis. Bisnis ya. Ya. Tetap bisnis ya. Tetap dalam bisnis. gitu ya. Oke. Selanjutnya gue pengen nanya lagi nih. Ya, apakah kalau kalian punya plan masing-masing ya dalam mencapai suatu karir yang kalian inginkan. Nih, jika ada, bagaimana sih kalau kalian tuh cara mengatur plan kalian tersebut supaya tujuannya itu sesuai dengan kalian gitu? Boleh deh dari sekarang dari Fakti boleh. Oke, dari gue. Karena tadi gue tutup dengan di akhir hidup gue gitu istilahnya, gue mau jadi berbisnis. Ya plan gue tetap bakal jalanin bisnis yang ada yang sekarang, tetap jalanin bisnis yang ada sekarang, buat terus lanjut sampai gue nanti mungkin usia berapa, ya pokoknya terus lanjut lah sampai akhir hayat gue lah, atau mungkin sampai cucu, anak cicit dan lain-lain lah. Bisnis gue bakal terus jalan dan plan gue rencananya ada bikin bisnis baru dalam jangka waktu dekat ini. Apa tuh, kayak gitu. Waduh. Share ya teman-teman. Spill dong, Kita Bang. tahu nih gitu apa gitu. Nah, Spill dong, Bang. waduh. Boleh deh spill gitu. Jadi karena kebanyakan bisnis gue nih di barang gitu ya, kayak konveksi, sepatu dan lain-lain, jasa gue udah pernah. Gue pengen nyoba challenge diri gue pengen buka bisnis F&B atau food and beverage, jadi kayak bisnis makanan lah. Waduh. Nah, gue pengen Lompat jauh banget ya, Pak. Nah, makanya gue pengen nantang diri gue sendiri di lingkungan baru lah. Kayak istilahnya taman gue nih udah berbunga nih ya sebelah sini. Ada taman gue yang kosong. Gue pengen nanem lah istilahnya. Buat lagi gitu, Iya. biar taman yang sebelah tuh tumbuh lagi gitu. Nah, dalam waktu dekat bisnis gue nih bakal bisnis anak Gen Z zaman sekarang. Apa tuh? gitu. Gen Z kan banyak tuh bisnis Gen Z tuh bisa kayak si Zai tadi kan. Nah, Gen Z. kalau gue sendiri gue bakal bisnis dimsum kayak gitu. Oh, dimsum. Iya, bakal bisnis dimsum. Buat lebih lanjutnya nanti gue kabarin. Mungkin bisa follow IG-nya aja dulu. Boleh deh dipromosiin deh, boleh tuh, boleh. Nggak, Biar tapi- teman-teman Action tahu gitu. Tapi dari konveksi ke dimsum jauh. Pak. Nah, iya makanya. Jadi adalah sewaktu-waktu lagi nongkrong sama temen lah, ada temen dan dia tuh emang bisnisnya kebanyakan dari bisnis makanan kayak gitu. Nah, setelah ngobrol gue tertarik dan akhirnya kerjasama bareng lah gue sama dia buat bisnis dimsum ini. Oh, tapi sekarang belum launch nih. Belum, tapi dalam waktu dekat lah, dalam waktu dekat teman-teman Electrizen ya mungkin bakal ngelihat bisnis gue. Ya, dipantengin terus aja ya, nanti Iya. bakal ada infonya gitu. Ntar mintanya testernya. Waduh, kalau satu Telkom tester bangkrut dong. Mister berarti satu aja ya boleh ya. Iya, nanti Satu ada. buat setelkom tuh. Waduh. Gila juga. Oke, Pak Kris udah sekarang boleh deh dari udah tadi ya. Jadi udah ya. Apa? Sampai plan tadi udah ya plan. Belum. Belum ya. Oke, boleh deh dari si Sorry, Jai, sorry ya. Sorry, sedikit Sorry. lupa dikit ya tadi ya, di start dikit. MC-nya Boleh dari Plan apa sih tadi gue rada lupa juga. plan kalau lu pengen kayak buat suatu plan ya kan, ingin mencapai suatu karir yang baru gitu kan. Nah, kalau ada tuh bagaimana cara lu mengatur plan tersebut gitu dengan ya tujuan keinginan lu sendiri gitu. Gue sih lebih ke apa ya, fokus aja apa yang ada di depan gua. Kayak sekarang kan berarti yang ada di depan gua paling deketnya tuh UTS gitu kan. Ya gue fokus dulu tuh ke UTS, ntar beres UTS fokus ke UAS gitu terus sampai gua lulus dari kampus ini gitu kan. Kalau gua udah lulus ya gue cari pekerjaan yang sesuai sama bidang gue yang tadi gue bilang. Gue sekarang lagi interest di IoT, cyber security, karena nggak tahu ya gue suka banget coding gitu. Nah, terus kalau ditanya sebenarnya gue pengen kerja di bagian apa sih ya? Itu tadi IoT, gue bener-bener pengen banget di IoT. Dan plan gue ya tadi fokus, terus selain fokus gue harus apa ya? Tingkatin lagi yang namanya digital literacy gue gitu. Waduh. Jadi ya, banyak banget nih yang bakal di plan di season 1 dulu ya. Iya, emang sekarang mungkin kelihatannya itu ya jalan yang berantakan banget ya. Cuma nanti ujungnya gue bakal jamin sama lu semua penonton gue kalau jalan yang gue pilih ini bakalan nggak akan gue sesalin dan bakalan gue banggain. Waduh. Amin, ya, semoga capai lah ya tujuan. Doain, guys. Ya, amin, kita doain ya sih, semoga tercapai dan kita semua lah ya, semua teman-teman Electrizen juga semoga tercapai juga ya. Oke, Pak Kri tadi udah, sekarang boleh deh dari Jai gimana nih? Apaan sih tadi pertanyaan? Pertanyaan tentang plan gitu, gimana Oke. tuh kayak lu mengatur jika lu ingin kayak karir lu gitu, plan ke depannya cara mengaturnya gimana gitu.
Aduh, simpel sih sebenarnya. Ya gue cukup perlu fokus sama yang ada di depan gue. Kayak contohnya dikit-dikit lagi kan UTS nggak dikit sih. Ya lumayan lah, bentar lagi lah. Pokoknya semester ini ada UTS, nanti ada UAS. Terus semester depan pun begitu sampai terus gue lulus dari Telkom. Gitu. Ya doain aja lulus tepat waktu ya. Amin. Ya doain juga semuanya elektrisian. Nah, itu kan yang pertama ya, plan gue ya fokus sama apa yang ada di depan gue. Terus plan yang kedua ya gue harus perdalam lagi digital literasi gue, karena gue kan tadi gue sempat mention ya, gue tertarik di bidang IoT atau enggak cyber security gitu. Malah kalau bisa digabungin tuh IoT sama cyber security gitu, jadi kayak semacam device yang untuk cyber security gitu kan. Nah mau nggak mau gue juga harus expand dong skill gue di bagian itu, entah itu dari coding, terus pemahaman software-software yang dipakai, itu semuanya harus gue libas istilahnya. Waduh. Jalanin lah ya. Harus benar-benar gue dalemin semuanya. Makanya gue bilang gue mau improve digital literasi gue. Itu jadi plan gue ya 2 aja gitu, walaupun 2 tapi gue rasa itu udah panjang banget ya. Dan mungkin sekarang nggak kelihatan ya hasilnya, malah kayak kelihatannya kok lu belajar ini tapi nggak kepake di kuliah gitu kan. Ya mungkin sekarang kelihatannya a messy road gitu ya, jalan yang benar-benar belum kebentuk gitu ya. Cuman nanti pada akhirnya gue bakalan bangga dengan jalan yang gue pilih, dan ya lu nanti semua bisa lihat jalan yang udah gue bangun gitu men. Waduh. Doain ya gue sukses. Ya, Amin. Ya, semuanya kita doain Fakri dan teman-teman elektrisi semoga tercapai lah ya karir Amin. yang diinginkan gitu ya. Amin. Oke. Sekarang ya gue mau nanya nih, kan biasanya tuh kalau dari kalau kalian buka usaha, apalagi kalau usaha dari nol gitu kan, biasanya kan ada karena jatuh bangkit gitu kan. Kira-kira nih apa sih yang buat motivasi kalian tuh mengembang dalam karir kalian gitu tuh? Kan kebanyakan tuh kayak pemula ataupun ya contohnya gue nih gitu kan, kayak gue pernah sempet gitu kan buat tapi ya nggak jalan gitu ya, gue dari terus gue tinggalin, gue nggak mau lagi sampai sekarang gitu. Kira-kira kenapa gitu? Boleh sih kalian kasih motivasi atau motivasi penguat kalian tuh apa gitu untuk terus lanjut nerusin karir kalian atau ya bisnis kalian tadi lah gitu. Boleh dari siapa? Jaya. Oke. Ya, jadi hal yang pertama itu pastiin lu suka. Gitu. Pastiin lu suka. Karena gimana ya, kadang aja gue ngelakuin pekerjaan simple yang sebenarnya gue nggak suka itu beban kan, apalagi hal yang menyangkut karir lu gitu. Lu ngerjainnya terpaksa ya nggak akan, ya maksudnya nggak semaksimal kalau lu suka sama hal itu gitu. Terus yang kedua ini pastiin lu tahu apa yang lu lakuin, karena tadi lu udah suka, gue yakin lu bakalan tahu dong. Nah itu pastiin banget bener-bener lu tahu apa yang lu lakuin. Dan yang ketiga itu, ini yang sebenarnya hal simple tapi banyak banget orang yang nggak tahu ya, gue liatnya jumawa gitu. Karena Jumawa. karena gini loh, maksudnya lu tuh harus selalu mau belajar dari orang lain gitu, hal sesimpel apapun. Kayak bisa aja gue nyontoh Bintang gara-gara time manajemennya lebih bagus. Kayak hal 1-2 hal aja lah yang yang lu rasa lu itu kurang dan gue harus belajar sama orang lain. Nggak melulu tentang karir, karena karir ini kalau misalnya diri lu sendiri udah baik, udah bener, itu karir bakalan selalu ngikutin lu men gitu. Jadi self improve, belajar dari orang lain. Oke, jangan takut belajar lah ya dari siapapun gitu ya. Bukan jangan takut, jangan nggak mau gitu. Jangan sampai lu punya mindset udah gue kayak gini aja men, ya udah kehidupan gue kayak gini aja. Maksudnya belajar gitu ya. Kayak apa ya, kayak ya banyak lah teman-teman lu pasti di kelas kan kayak ya udahlah emang dia rajin. Nah itu loh maksud gue, kayak kenapa lu nggak nyontoh dia gitu, kenapa lu nggak belajar dari dia gitu sih. Benar. Dari Fakri gimana nih? Oke, kalau dari gua dari dulu sampai sekarang, motivasi gua dalam berbisnis atau dalam kehidupan sehari-hari lah, gua tuh harus punya yang namanya target. Jadi gua tuh orangnya pasti netapin suatu hal, kayak misalnya gua kuliah, target gua apa? Gua bikin bisnis ini, target gua apa? Gua masuk asisten dan lain-lain, target gua apa? Nah, lu tuh harus punya target. Nah, dari target itu lu pasti dan harus, menurut gua harus nge-push diri lu biar apapun yang terjadi lu harus dapetin target lu kayak gitu.
Nah itu yang selalu ngedorong gua buat stick to the plan gitu, stick to the plan buat gua nyampe target yang gua mau kayak gitu. At the end of the day kayak misalnya yang lu tadi ceritain, bisnis yang lu jalanin gak oke. Nah lu revisi diri, lu refleksi diri lah istilahnya, refleksi diri, kenapa nih target yang gua mau gak nyampe kayak gitu. Setelah lu refleksi, lu ketemu nih jawabannya kenapa bisa gak nyampe target, lu lakuin lagi, balik lagi. Lu harus punya target, lu harus punya mental, dan ya itu kalau dari gua target mental ya. Pertama tuh dan target mental. gitu. Kita tuh memulai sesuatu harus tahu target kita tuh harus apa gitu ya. Oke, tadi kan kalian sudah beri motivasi nih ya. Nih mungkin pertanyaan terakhir ya untuk narasumber kita ini ya. Kira-kira apa sih tips dan trik kalian gitu ya dalam membangun usaha ya, ada kan orang tipsnya ya harus gini harus gitu dan juga ya berilah nasihat gitu kepada teman-teman ya, terutama ke gua juga bisa deh beri nasihat biar kalau udah jatuh tuh nggak harus bangkit lagi gitu, gimana caranya gitu, boleh deh dari siapa? Duh, dari gua deh. Karena Ya, tadi udah ya, dari ada Jai. dari Jai terus. Iya. Dari dulu sekarang. Dari gua balik lagi tadi. Lu harus motivasi diri lu harus punya target sebenarnya. Lu harus bisa motivasi diri lu apapun yang terjadi, lu harus nyampe target lu. Kayak gitu. Terus mental tadi, dan ya lu harus punya temen yang bisa lu ajak cerita. Perlu teman ya. Itu benar. Itu penting. Itu benar. Itu penting. Itu benar. Dari yang gue omongin tadi, gue cuma cerita yang enak-enaknya doang gitu lah. Ya, benar. Banyak bisnis yang gue jalanin dan ternyata gagal juga sama. Cuman karena dari bisnis yang gagal itu, lu bakal kebentuk mental. Kebentuk mental dan lu kebentuk motivasi diri buat bisnis berikutnya. Kalau lu gak akan gagal di lubang yang sama, lu gak akan jatuh di lubang yang sama. Nah, ketika lu jatuh, lu tuh ada perlu yang namanya teman ataupun orang tua. Itu tuh peran mereka itu penting banget. Jadi dari gua gak ngajarin kalian pilih-pilih teman, cuman dari gua sendiri, lu tau lah yang mana temen yang bisa lu ajak cerita, yang mana temen yang bisa lu ajak main, kayak gitulah. Jadi dari gua itu tipsnya. Oke, mungkin dari Jai nih, kata-katanya apa nih? Udah Kata-kata. Udah banyak banget yang diambil sama Fakri. Waduh. Apa ya? Gue mungkin kepikiran satu ya. Ini prinsip gue ya. Mungkin kalian bisa terapin juga. Jadi kalau misalnya mau mulai berbisnis, nggak usah berbisnis deh. Mulai Ini sesuatu. ya, memulai Apapun lah. Iya. Sesuatu. Fokus ke peluangnya gitu. Jadi gue yakin fokus ke satu peluang maksud gue. Jadi gue yakin kayak banyak banget sebenarnya peluang yang lu dapat gitu. Tapi kan lu nggak bisa pilih semuanya, lu jalanin semuanya dan berharap semuanya bakalan sesuai sama rencana lu gitu. Nah, gue sendiri belajar dari pengalaman gue ya. Jadi waktu itu kayak sempet gue pengen thrifting, gue pengen apa ya, receh sih waktu itu, kayak usaha cupang gitu. Cupang. Cuman itu di dalam waktu yang sama gitu. Jadi gue ngejalanin 3 bisnis yang gue rintis sendiri lagi sekaligus. Makanya ya nggak ada sekarang yang gue ceritain Vibe Store. Karena gue fokus ke satu peluang itu dan gue maksimalin banget peluang yang gue punya gitu loh. Terus kedua apa ya, ini sih, jadi beberapa teman gue juga ada yang bisnis gitu dan udah dikategorikan menurut gue lumayan sukses lah. Tapi ada titik jatuh mereka, yaitu ketika mereka udah mulai hidup, gimana ya ngomongnya, hidup apa sih namanya, boros. Waduh. Ada duit langsung beli apa, beli apa. Ada duit beli, ada duit depo. Nah, Waduh. jangan. Cuma walaupun lu udah istilahnya menghasilkan, cuman kan apa nggak lebih baik hasil yang lu punya itu diputer balik lagi untuk jadi modal usaha lu, sehingga nanti duit yang lu hasilkan ke depannya bakalan lebih gede lagi gitu loh. Kayak gua, omset yang gua makan tuh paling cuman 10% gitu, walaupun margin keuntungan gua bisa dikategorikan kayak sekitar 40% dari modal gua yang gua punya gitu. Harga jual gua ya segitulah. Jadi kayak apa ya, ini nih hal simple yang tapi orang Indonesia khususnya itu susah melaksanakannya gitu. Jadi
Ya menurut gue udah sih 2 hal itu aja, sama tadi yang di Pakri itu juga sebenarnya mau gue sampein tapi udah Tolong Waduh, kok dijawab? Udah ya, Udah sampaikan lagi, gitu. udah ditambah sama si Jai. ya mungkin emang kita satu pemikiran gitu. Waduh. Oke, mungkin ya sekian aja ya podcast kita pada kali ini ya. Terima kasih untuk Jai dan juga Fakri udah mau nyempetin waktunya datang di podcast pertama pada periode kali ini. Ya terima kasih ya. Terus ya kesimpulan dari podcast kali ini ialah jangan takut untuk mencoba. Apapun peluangnya, walaupun peluang sekecil apapun 0,1% kita coba lah itu. Dan jangan pernah menyerah. Oke, jangan lupa follow IG KMDE dan juga IG Profesian KMDE. Sekian.